terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ada yang curhat kepada saya bahwasannya dia telat selama 2 bulan di kredit pintar. Habis itu didatangi oleh debt collector. Ini baru 2 bulan. 2 bulan telat di kredit pintar didatangi. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan membahas ini, saya konfirmasi dulu buat semua teman-temanku yang ada di luar sana. Jangan buru-buru baper. Karena gini loh, kalau kita bahasnya, wih DC ini datang telat 2 bulan. Tapi cari tahu dulu ini di daerah mana, lokasinya di mana, kita di mana. Karena gini, walaupun Anda sama-sama galbay, walaupun Anda sama-sama telat di satu aplikasi, masalahnya tidak akan sama. Tapi teman-teman itu selalu merangkul itu masalahnya dengan sama. Anda selalu berkaca dari pengalaman orang lain. Ya, oke kita mengambil pengalamannya kalau pengalamannya buruk. Tapi kalau soal dia didatangi DC, kayak mana kita merangkul ke diri kita? Orang yang didatangi ada di Jakarta, yang ketakutan ada di Aceh. Kayak mana coba? Ya, kan nggak nyambung konsepnya. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong dimaksimalkan pemikirannya. Ketika saya bilangin dikunjungi oleh kredit pintar, telat 2 bulan. Ya, jadi bukan berarti Anda dimanapun daerahnya yang bergabung di sini, dimanapun kabupaten kotanya, bukan berarti semuanya ketakutan. Tidak boleh seperti itu ya, karena tiang utama datang atau tidaknya debt collector pertama diperintahkan oleh perusahaannya. Perusahaannya paling berwenang, paling utama. Yang kedua, debt collector yang mau datang ke rumah akan melihat kondisi Anda dulu. Bagaimana orang ini? Karena dia akan berhadapan dengan Anda langsung. Bagaimana kalau ini terjadi perdebatan nantinya? Ya, makanya jawaban-jawaban Anda penting banget ketika menghadapi debt collector ini. Ya, baru yang terakhir, tingkat jumlah hutang yang Anda pinjamkan. Berapa nominalnya? Ya, kalau nominalnya mencapai 5 juta, 10 juta gitu loh, mereka akan pikir-pikirkan itu gitu loh. Bukan berarti dia harus berkunjung semuanya ke tempat Anda, tidak ya. Ini dipikirkan matang-matang oleh teman-teman semuanya. Oke. Dikunjungi oleh kredit pintar gara-gara telat 2 bulan. Cemas, ketakutan, ini nggak boleh. Kita perlu ketenangan ya. Kita perlu santai dulu. Ini yang saya tekankan sama teman-teman semuanya. Walaupun OJK bisa memunculkan aturan, OJK tidak pernah mengawasi prakteknya di lapangan, kita sebagai debitur harus memanfaatkan hal itu, harus mempergunakan hal itu. Apa yang harus kita pergunakan? Kita tenang dulu, kita santai dulu. Ketika ada debt collector yang datang ke rumah, sebelum dia melanjutkan berbicara soal hutang-hutang kita perlu tanya dulu dia. Kita perlu jelas dulu dia. Ya, dari mana dia? Apa yang membuktikan kalau dia dari situ? Pertama kita tanyakan dulu ID card-nya. Ya, walaupun kita bertanya ID card ini akan memancing perdebatan yang sengit karena kebanyakan debt collector yang turun ke lapangan ada yang tidak membawa ID card sama sekali. Ya, tapi ini adalah syarat wajib. Syarat wajib. Saya munculkan di sini, ya, syarat wajib. Itu sesuai dengan POJK-nya. Kalau mereka tidak punya itu bagaimana bang? Suruh dia balik. Ini hutang-hutang loh, urusan privasi. Ya, nggak bisa kita berbicara dengan orang yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ini penting buat teman-teman semuanya, tanamkan dalam diri Anda. Jangan melulu kedepankan rasa takut itu. Nggak apa-apa, sebagai manusia normal, Anda memiliki rasa takut, saya maklumi. Tapi kalau ketakutan Anda yang memperbodoh Anda sampai detik ini, saya tidak bisa terima hal itu. Karena Anda semuanya saudara saya. Ya, tanyakan ID card-nya dulu. Setelah ID card, tanyakan surat kuasa dari perusahaan dia yang memerintahkan dia untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda. Jelas nama Andanya di sana. Ada, kalau si A jelas, si A alamatnya di sini, di sini, di sini. Bahwasanya perusahaan ini memerintahkan debt collector atas nama ini untuk menjemput tagihannya. Ya, harus ada. Jangan hanya surat kuasa entah dari mana dia ambil, difotokopi, ditulis lagi tanggalnya. Nggak bisa seperti itu. Harus jelas. Ya, harus ada stempel yang membuktikan bahwasannya iya benar dia diberikan kuasa oleh perusahaan itu. Ya, untuk bertanya ini butuh ketenangan. Kalau kita tidak tenang, pertanyaan itu akan hilang di kepala kita. Kita penting untuk menanyakan siapa yang datang ke rumah. Dari mana mereka? Bagaimana kalau kita menitipkan uang nanti sama mereka, sementara pihak perusahaan tidak mengakui sama sekali? Kacau. Ya, penting kita mengetahui mereka. Siapa namanya? Apa ID card-nya? Lihat dulu. Ya, surat kuasanya bagaimana? Jadi biar jelas.
Kalau kita menitipkan uang sama mereka, tiba-tiba tidak disetorkan, kita jelas. Ini nama debt collectornya. Ya, kapan perlu foto? Bukan buat saya share, Bang. Bukan. Tapi untuk kepentingan saya sebagai bukti Anda telah datang ke sini. Ya. Yang ketiga adalah sertifikat profesi penagihan. Ini penting. Ya. Kalau dia tidak dibekali dengan sertifikat, berarti kapasitasnya nggak ada. Dia tidak belajar sama sekali bagaimana menagih yang benar, yang baik. Sementara OJK mengarahkan debt collector yang turun ke lapangan harus memiliki sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang legal dari OJK. Ya, jadi begitu buat teman-teman semuanya. Bagaimana kalau semuanya sudah dilengkapi, Bang? Oke, kalau semuanya sudah dilengkapi, kita ucapkan terima kasih dan mohon maaf banget karena kita mengikuti aturan OJK. Oke, apa yang dia pertanyakan? Berdasarkan surat kuasa tadi kita bisa lihat, oh Anda sedang menyebut tagihan. Kita jelaskan fakta yang terjadi. Apa yang menyebabkan kita tidak mampu bayar? Tujuan mereka ke rumah itu cuman menanyakan hal itu. Ya, kalau memang terkendala gara-gara pembayaran, misalnya Anda tidak bisa melakukan transfer atau virtual account, mereka bisa membawakan duitnya. Ya, tapi ingat, debt collector dilarang menggunakan pengancaman. Dilarang mempermalukan, dilarang menggunakan tekanan fisik atau verbal. Anda harus paham ini, ya. Dan kita kembali ke pertanyaan yang awal. Dia bilangin kunjungan debt collector dari Kredit Pintar ini adalah meminta tagihan. Karena tagihan tidak dia dapat, dia meminta foto saja. Oke, itu bukan perkara yang rumit juga ya. Kalau dia meminta foto tergantung dari diri Anda. Tanyain dulu, buat apa ini? Ya, untuk apa Anda memotret saya? Oh, kalau dia bilangin, ini Bu, ini hanya sebatas bukti buat saya ke perusahaan saya bahwasanya benar saya telah mengunjungi Ibu. Oke. Saya juga foto Anda. Menandakan bahwa Anda telah datang melakukan penagihan terhadap saya dan saya sudah menjelaskan apa yang menjadi alasan saya sehingga saya belum mampu membayar di aplikasi Anda. Foto juga mereka. Tapi ingat, 3 hal utama yang saya sampaikan tadi harus lengkap. Ya, dan habis itu 3 hal larangan yang diucapkan tadi juga itu tidak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan bagaimana, Bang? Videokan mereka, rekam, mana buktinya? Kita proses. Ya, selama ini OJK tidak percaya seperti apa pinjol-pinjol legal itu melakukan penagihan di lapangan. Ya, ketika kita bertanya IDKAR, kita bertanya surat kuasa, kita bertanya soal sertifikat profesi penagihan, kita selalu dihantam dengan perdebatan yang sengit dengan penagih hutang. Seperti itu apa bukan? Ya, biar OJK tahu. Makanya jelas-jelas saja, Bang. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Ini demi bukti buat saya, ya. Saya ingin merekam pembicaraan kita ini. Dan Anda silahkan sesuai dengan SOP Anda. Saya akan terangkan apa yang menjadi pertanyaan Anda dan apa yang menjadi kendala bagi Anda untuk Anda hadir ke sini. Tenang aja. Nggak ada yang sulit kok. Nggak perlu juga kita memikirkan hal-hal yang lebih. Wah, kita mau diproses, kita ini. Enggak. Ya, kalau sampai dia hanya datang untuk memoto saja, berarti hanya mengumpulkan bukti bahwasanya benar dia telah datang ke rumah Anda dan berkunjung ke rumah Anda. Apalagi tindakan kita, ya seperti tadi yang saya sampaikan, foto juga debt collector yang datang ke rumah sebagai dokumentasi sama Anda apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kita bisa tuntut dia. Waktu itu Anda yang memoto saya dalam keadaan baju seperti ini. Tiba-tiba disebarkan atau tidak untuk kepentingan mereka ke perusahaannya, kita bisa tuntut mereka. Yang penting kesimpulannya buat teman-teman semuanya, walaupun Anda telat di pinjol legal sekalipun, seperti kelasnya Kredit Pintar, Anda nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Walaupun uang Anda hari ini tidak ada, hadapi. Ya, saya bilangin kemarin, sebesar apapun kesalahan Anda karena minjam di pinjol, lebih besar kesalahan pinjol yang tidak menilai Anda dengan matang ketika mau memberikan pinjaman. Ya, dan begitu juga sebaliknya buat teman-teman yang baru telat bayar dan gagal bayar. Walaupun ada teman kita yang dikunjungi oleh Kredit Pintar, bukan berarti Anda yang telat bayar di Kredit Pintar harus ketakutan juga. Ya, saya paham bahwasannya yang menjadi sumber ketakutan Anda adalah didatangi debt collector ke rumah. Apa penyebabnya ketakutan ini? Karena Anda tidak pengen si pinjolnya atau si debt collectornya nanti teriak-teriak sampai di rumah Anda.
takutnya malu sama tetangga. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah Anda tidak pengen juga orang tua sampai tahu kalau Anda sedang berhutang di pinjol. Berarti ada beban masalah yang sedang Anda tutupi. Yang ketiga, kalau dia posisinya istri atau suami, jangan sampai pasangannya tahu. Ya, berarti permasalahannya bukan soal Anda takut DC datang ke rumah, tapi jangan sampai yang Anda tutupi ini kebuka. Saya cuma satu saran saya sama Anda semuanya. Karena ini mendekati akhir tahun, saya berharap teman-teman semuanya jujur dan terbuka. Ya, walau agak sulit. Agak sulit ini, jujur ini tidak semudah saya mengucapkannya. Mungkin banyak problem yang terjadi dalam pemikiran Anda, tapi percayalah, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Kalau Anda membayangkan jujur sama orang tua Anda akan diusir dari rumah, kita buktikan dulu. Ya, kalau Anda bilangin Anda jujur sama suami Anda akan dicerai, kita buktikan dulu. Ya, Anda kabarin saya lagi nanti, bisa melalui Instagram @medibroni atau melalui email medibroni091@gmail.com, atau bisa juga hubungi nomor WhatsApp yang ada di dalam deskripsi, atau Anda bisa langsung gabung ke grup WhatsApp saya juga boleh. Kita pecahkan masalah ini dan saya nanti berkomunikasi dengan suami Anda secara langsung. Ya, kayak gitu. Tapi jawab dulu ketakutan Anda. Jangan dibiasakan membayangkan sesuatu lebih padahal fakta belum tentu seburuk yang kita bayangkan. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai gara-gara Anda ketakutan didatangi DC, terjadilah kebodohan-kebodohan itu. Mau gali lubang tutup lubang, mau menggunakan jasa hapus data, mau menggunakan jasa pelunasan hutang dengan berhutang. Stop semuanya, ya. Pinjol ini sedang menambang data Anda, hati-hati. Ini yang saya sarankan buat teman-teman semuanya. Apalagi mendekati akhir tahun. Segala gimmick, segala drama, segala skenario dalam penagihan itu akan dilontarkan. Makanya penting mental Anda, penting pemikiran Anda. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ini membantu. Terutama buat yang baru telat bayar di pinjol-pinjol legal. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.